Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam, dan Masjid Al-Furqan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya sampaikan satu taklim dengan judul Keutamaan menangis karena takut kepada Allah dan rindu kepada Allah, berdasarkan hadis nomor 477 dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bapak Ibu yang berbahagia, menangis adalah respon fisik akibat dari refleks ataupun dari gejolak emosi yang dirasakan oleh seseorang. Bahkan pada beberapa kasus, menangis adalah sinyal yang dikirimkan oleh seorang pada orang lain untuk memberitahu bahwa seseorang itu betul-betul sedih ataupun dalam keadaan tertekan. Allah Subhanahu wa taala telah memberi karunia perasaan hati atau emosi kepada manusia. Emosi akan bereaksi oleh suatu kondisi atau keadaan yang dilihat dan dirasakan oleh seseorang. Perasaan hati tersebut dapat melahirkan beberapa macam ekspresi, di antaranya rasa gembira, kecewa, sedih, iba, marah, dan rasa haru. Dan pada umumnya, perasaan hati atau emosi diwujudkan dalam bentuk senyum, tawa, ataupun menangis. Yang jelas, semuanya harus dikendalikan agar tidak menimbulkan luapan emosi yang berlebihan. Wajar-wajar saja. Kita harus bersikap wajar dalam menanggapi sesuatu, tidak emosional, dan menghadapinya dengan tenang dan lapang hati. Pada saat suatu keinginan atau cita-cita dapat tercapai, seringkali kita terlena, gembira dengan sikap dan perilaku yang berlebihan, menganggap bahwa keberhasilan adalah karena usaha dan kemampuan kita semata, tanpa peran dan campur tangan Allah. Tidak disadari bahwa apa yang telah dicapai merupakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus disyukuri. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Isra ayat 109, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yahiru nalil adqani yabkuna wa yazituhum khushu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Demikian pula Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 59 dan ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afamin hadzal hadithi ya'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Adakah dari pembicaraan Al-Quran ini engkau semua menjadi heran, lalu engkau semua ketawa dan tidak menangis? Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam, dan Masjid Al-Furqan yang berbahagia. Jadi,
Yang dimaksud di sini adalah menangis yang dengan niat ikhlas, bukan menangis pura-pura yang dibuat-buat, menangis yang lahir dari perasaan hati yang mendalam karena Allah, baik dalam suka maupun duka. Bukan sekedar menangis bagaimana yang sering dilakukan oleh manusia. Bahkan terkadang dia menangis itu tidak tahu apa yang ia tangisi. Air mata yang keluar dari menangis karena Allah adalah air mata ketulusan, bukan air mata simbolik, apalagi sekedar air mata kepalsuan. Oleh karena itu, menangis yang berasal dari dan disebabkan karena takut kepada Allah dan ridho kepadanya adalah menangis yang lahir dari perasaan hati dengan air mata ketulusan karena takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus ada rasa rindu untuk berjumpa dengannya di akhirat kelak. Dan siapapun kita yang beriman kepada Allah yang dapat melakukannya, maka jaminannya adalah surganya Allah, sebagaimana janjinya tersebut dalam hadis riwayat Tirmidzi di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di mana di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yalijunna rajulun baka min khasyatillahi hatta ya'uddal labanu fi dhur'i wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa tuhan jahannam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam neraka seseorang yang pernah menangis karena takut kepada Allah hingga dapat kembali air susu ke dalam tetek, dan tidak akan dapat berkumpul debu dalam jihad fi sabilillah dengan asap neraka jahanam. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Kautsar, Masjid Al-Falah, Masjid Darussalam, dan Masjid Al-Furqan yang berbahagia. Memahami arti hadis di atas maka menjadi sebuah keharusan bagi kita semua, Bapak Ibu yang berbahagia, untuk senantiasa berupaya agar jika memang kita harus menangis, jika dalam kondisi suka, maka menangislah dalam rangka syukur kepada Allah SWT. Dan jika dalam kondisi duka, maka menangislah dalam rangka beristighfar kepada Allah, memohon dan mengharap ampunannya, sehingga melahirkan rasa rindu untuk bisa berjumpa dengannya. Maka dalam bersyukur tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, karunia Allah lah yang diberikan atas keinginan dan cita-cita kita yang tercapai, harus dimanfaatkan di jalannya. Jamaah yang berbahagia, dalam Al-Quranul Karim surat At-Taubah ayat 82 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun. Maka hendaklah mereka tertawa sedikit dan menangis banyak sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Demikian juga Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Najm ayat 43, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa annahu huwa adhaku wa abka, dan bahwasanya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Jamaah rahimakumullah, memahami dari dua ayat di atas hendaknya menyadarkan kita apakah selama ini kita sudah
pernah menangis karena Allah? Kita menangis karena takut akan ancaman siksanya dan takut akan kemurkaannya. Namun kita mungkin jarang dan sulit menangisi untuk menyesali dosa dan kesalahan kita. Bahkan juga sulit menangis karena tidak menyadari betapa lemah dan tidak berdayanya kita di hadapan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman yang kokoh kita bisa menangis karena Allah. Jujur untuk diakui, kita lebih banyak menangis karena kecewa dan sedih karena keinginan dan harapan yang tidak tercapai atau karena putus asa menghadapi kesulitan. Juga lebih banyak menangis karena ditinggal pergi oleh orang-orang yang dicintai ataupun kehilangan harta benda. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam hadisnya nomor 1563. Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Abbasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ainani la tamassuhuman naru ainum pakat min khasyatillahi wa ainum batat tahrusu fi sabilillah. Dari Ibnu Abbas ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan terkena api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di jalan Allah. Inilah tangisan hakiki, menangis karena Allah yang atas izinnya akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Dan tentunya kita juga sangat rindu untuk berjumpa dengannya, sehingga ada tangisan rindu kepada Allah dan benar-benar bisa berjumpa dengannya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Marilah pertemuan kita kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.